Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan untuk segera subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya apapun dan alias gratis. Yang baru jumpa channel ini, aku mohon bantuan subscribe, like, komen, dan share ke semua grup kalian agar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini nggak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Kita harus ingat sama kematian kita dan sholat kita yang 5 waktu, agar kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Dan bagi wanita, jangan dipermudahkan untuk jual harga diri kita. Jagalah harga dirinya, jagalah iman di hatinya, dan jagalah kebersihan di hatinya ini. Janganlah hati kita bikin kotor. Buatlah bersih sebersih-bersihnya. Kan kalau udah bersih, hati kita ini udah kayak apa? Udah enggak buat dosa lagi kalau udah bersih. Kalau masih kotor, kalau ada kotoran, tolong dibersihin sedikit-sedikit. Contohnya, ada sebuah kaca, terus kaca itu kena debu. Kalau kita nggak langsung bersihin debu itu, nunggu banyaknya, nanti bilang kalau sedikit, wah udah lah, sedikit lagi ya, tunggu banyaknya dulu gitu seumpamanya ini. Nanti kalau udah banyak debunya, itu udah banyak, udah melekat di kaca itu, sukar untuk membersihkan. Ya bisa bersih, tapi masih ada sisanya. Kalau udah kotoran tuh udah numpuk di kacanya, pasti ada sisanya. Seperti itu hati kita. Kalau kita bikin perlakuan buruk, kalau nggak diperbaikin, lama kelamaan hati kita ini kotor seperti kaca itu. Kalau hati kita udah kotor, ya susah untuk menuju ke jalan Allah, susah. Ya bisa, tapi agak lama. Kalau udah kotor, ya udah agak lama. Kayak kaca itu udah numpuk debunya, walaupun dibersihin masih ada sisanya. Jadi kalau wanita itu ya jangan suka bagikan harga dirinya. Dan apalagi yang lagi berpacaran, gak usah cium sini cium sana. Kalau kita belum nikah, itu masih barang mentah, masih haram hukumnya, soalnya bukan mahrumnya. Terus ada yang nanya, kan kalau seumpamanya kalau udah nikah, kan nama laki sama perempuan, kan itu bukan mahrumnya juga. Bukan gitu. Soalnya kalau udah nikah itu udah sah, udah nikah, udah mau buat apapun terserah. Mau siang kek, mau malam kek, mau tengah malam kek, terserah. Orang itu nggak bakal ngelarang kalau kita udah suami istri. Apalagi orang tua kita,
orang tua sendiri gak bakal ngelarang. Tapi kalau masih pacaran jangan macam-macam, apalagi duduk berduaan di tempat yang gelap, di tempat yang ada lampunya itu terang, masih dicurigain kalau berduaan. Kalau masih pacaran ini, pacaran tunangnya masih prasangkanya orang itu gimana gitu. Kalau belum nikah berduaan itu, kalau udah nikah gak bakalan ada yang ngelarang. Tapi aku mohon kalau udah nikah umpamanya ya, usahakan jangan sampai bercerai, karena perceraian itu sangat dibenci Allah. Boleh kita bercerai tapi secara baik-baik. Kalau udah bercerai jangan diceritain, seburuk-buruknya nggak usah diceritain sama orang. Nah, diem aja, nanti ada orang tanya, kamu selama nikah sama itu, sama si A namanya, gimana rasanya, gimana, ya udah nggak usah ngomong apa-apa, diam aja, jawab aja, aku nggak mau ngomong soal itu aja wes udah. Kan kebanyakan ya kalau udah cerai buru-burunya itu diceritain sama orang, buat apa diceritain, masa-masa kita kawin tuh diceritain gini gini gini, gak boleh, jangan diceritain. Kan kalau usahakan sekali nikah, gak usahakan jangan cerai. Boleh kalau laki-laki tuh istri 4 gak apa-apa, asalkan adil. Soal belanja, soal apa itu, lahir batinnya, pokoknya adil. Semuanya semalam sama si A ya, terus malam lagi pindah gitu. Jangan nanti kalau udah tua gak mau pergi ke yang tua, maunya pergi ke apa yang muda terus. Jangan. Ingat waktu kita masih senang sama dia, walaupun dia tua, tolong jangan ditinggalin. Semuanya punya bini istri 4 3, tak usah ditinggalin. Ingatlah waktu kita senang sama dia, kalau udah tua mau ditinggalin, itu nggak adil. Ini aku soalnya ini udah malam ya, mungkin ya ada penampakan nanti ini. Udah agak malam ini soalnya ini ya jauh di jalan raya, jauh. Soalnya kalau buat konten di rumahku ini tuh rame, ada yang nyetel salona banyak, nanti malam-malam kena hak cipta, kan aku percuma udah usaha gini kena hak cipta. Dan ingatlah sekali lagi, jagalah hati kita, jangan sampai kotor. Boleh kita miskin, boleh kita nggak punya apa-apa, asalkan iman kita ini udah kuat. Kalau iman kita udah kuat, nggak bakalan bisa digoda dengan apapun, dengan harta, dengan apapun nggak bisa. Kalau udah kuat, semuanya ada cewek yang goda, pengen ngasih ini itu,
insya Allah nggak bakalan bisa kalau udah kuat ini. Tapi kalau nggak kuat ya, kalau udah nggak kuat imannya, kalau ada orang ngajak ya gimana gitu, pokoknya asal kita senang dapat uang ya udah. Kalau imannya nggak kuat, tapi kalau imannya kuat, walaupun kita kelaparan, walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak bakal mau kalau di jalan yang buruk. Tapi kalau di jalan yang benar, yang ke jalan Allah, pasti mau. Dan inilah kalau itu apa tuh, sampai aku nggak bisa yang mau ngomong ini aku kayak ada apa itu ya, kayak ada di awan tuh, kayak ada apa ya, nggak tahu lah tuh. Kalau aku gini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi aku mohon sama saudara-saudaraku sekalian semua, dimanapun berada, bantulah sesama manusia, saling hormat menghormatin, dan jagalah hati kita ini ya. Kalau kita udah bisa menjaga hati, insya Allah nggak bakalan di ngapa-ngapain orang itu, apalagi setan mendekat, nggak bakalan bisa. Berdoa sama Allah, kalau udah sholat berdoa lah, kuatkanlah iman kita gitu, kuatkanlah iman kita, jagalah hati kita, jauhkanlah perbuatan kita dari perbuatan yang itu ada kan. Kalau gitu ya kadang-kadang ada itu awan tuh kayak apa itu, kadang-kadang apa, jagalah hati kita, pokoknya mintalah sama Allah, insya Allah dikabulkan. Dan bagi yang menonton video ini, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan aku doakan segala urusannya dipermudahkan, dan apa itu, dan dijauhkan dari penyakit, dikuatkan imannya, terus setiap hari dapat rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Karena manusia ini ya, kalau imannya nggak kuat, mudah dirayu setan itu. Setan itu bisa berupa-rupa, bisa rupanya kayak temennya, kayak ibunya, supaya kita hidup ya, supaya kita ikut perkataan dia. Ada ya, kalau masalah haram ini emangnya apa, gampang. Kalau pengen masuk neraka itu gampang, mudah banget kalau masuk neraka, tapi harus pakai uang. Kalau masuk neraka itu harus pakai uang ya. Kalau nggak benar di komen ya, kalau pengen masuk neraka itu harus pakai uang. Ini contohnya, minuman pakai uang, mau beli wanita pakai uang, mau berzina pakai uang, nyuri apa, pokoknya itu semuanya pakai uang kalau mau masuk neraka. Tapi banyak yang suka, banyak yang suka walaupun pengen masuk neraka pakai uang, banyak yang suka. Tapi aku ya gak habis pikir, kenapa masuk surga itu kan apa, kan udah pasti dapat siksa. Tapi kenapa kita pengen masuk neraka ya?
Kalau udah minuman keras, main cewek sana sini, berzina sana sini, nah itu kan udah jadi penghuni neraka. Tapi sebelum mati, tolong bertaubatlah agar kita bisa selamat, bisa jadi penghuni surga. Bertobatlah selagi kita bernafas, dan jagalah sholat kita yang 5 waktu itu, nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau ya ini yang sekarang yang masuk surga ya, masuk surga itu nggak usah membayar, nggak usah membayar, gratis, nggak usah membayar. Mengerjakan sholat nggak usah bayar, mengerjakan puasa nggak bisa bayar, zakat ya bayar, cuman itu terus naik. Kalau mampu, kalau zakat itu kalau mampu kita berzakat, terus naik haji ya bayar juga, tapi bagi yang mampu. Kalau punya uang cukup pulang perginya, terus tenaga kita masih kuat, pergi haji. Tapi kalau udah nggak kuat, jangan dipaksain, nggak usah dipaksain. Kalau nggak kuat, misalnya nggak ada uang kepingin haji, cari pinjaman sana sini pinjaman sana sini sama apa, sama tetangganya pinjam gitu. Nah, kalau udah nggak kuat, nggak usah haji, nggak apa-apa. Bener itu haji itu wajib. Tapi kalau udah nggak kuat, nggak punya biaya, walaupun nggak haji kita nggak apa-apa ya. Ya tapi kalau ada uang kuat apa, bisa buat pergi sama pulangnya, silahkan berhajilah ke Baitullah. Gampang kalau masuk mau pengen masuk surga itu gampang banget. Tapi kalau pengen masuk neraka ya itulah, harus pakai uang semua. Jadi bagi saudara-saudaraku, jangan, ya terserah saudara-saudaraku semua, pengen masuk neraka, pengen masuk surga, terserah. Aku nggak maksa, cuman aku ngingatin supaya kita bisa ada di jalan yang diridhoin Allah dan dijauhin dari larangan Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhkan. Tapi jangan aku bilang orang ini tiap hari kalau buat konten bikin ceramah, bikin ngingetin gini. Iya emang, kalau nggak ngingatin, aku ini dosa sendiri. Soalnya aku ini ya gak ngebantu nggak ngingetin sama orang ini itu ya, itu aku bisa celaka. Ya aku bisa menyampaikan setahunya aku. Soalnya kalau orang mati itu yang ditunggu cuman kiriman Al-Fatihah anaknya. Kalau orang ya semuanya aku mati, sumpahnya aku mati ya, meninggal lah, terus orang lain itu kirim Al-Fatihah sama aku ya nyampe, tapi masih lama, masih kesana kesini tuh. Tapi kalau dari anak kandungnya sendiri, cepat nyampe nya, dibaca nyampe. Ya udah dulu ya, ini soalnya udah malam, aku mau pulang. Sampai berjumpa di konten berikutnya, dan semoga bermanfaat yang aku sampaikan, dan terima kasih yang nonton. Bagi yang jumpa channel ini, baru jumpa, aku mohon bantu subscribe, aktifin loncengnya, dan bantu like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.